Selamat bertemu kembali kepada semua rakan-rakan yang berada di luar sana. Jadi pada kali ini saya akan berceritalah satu cerita yang saya alami sendiri tentang kewujudan roh ini. Bila saya ingatkan semula, saya belajar satu perkara. Kebanyakan kita oleh kerana kita tidak melihat, tidak mempunyai kebolehan untuk melihat hantu, maka kadang-kadang dalam kehidupan seharian kita ada benda-benda di luar kita punya jangkauan pengetahuan. Makanya kita suka buat andaian. Dan andaian itu mungkin betul, mungkin tak betul. Nah, cerita ini sebagai kita punya pengajaran lah. Kejadian ini berlaku waktu saya masih kecil lagi. Mungkin usia saya di antara 1 dan 2 tahun. Karena saya masa itu masih memakai lampin. Kain lampin kecil kan. Tapi saya masih ingat. Saya boleh berjalan dan boleh berlari. Tapi belum boleh bercakap. Sebab itu saya tidak dapat memberitahu sekiranya saya tak selesa. Tapi saya masih ingat. Bila saya punya nenek, bukan nenek lah, grand auntie. Sebab dia adalah adik kepada saya punya datuk. Dia yang menjaga kami 3 beradik. Masa itu kita baru 3 orang adik beradik dan dijaga oleh grand auntie ini. Nah, satu hari dia pergilah masuk di hulu, di kebun di hulu, dan dia sakit, lalu dia meninggal dunia. Saya masih ingat waktu kita pergi ke hulu itu, waktu dia meninggal, kita pergi di sana sungai banjir, tapi masih boleh lalu. Nah, dipendekkan cerita, selepas itu kita sudah balik di rumah. Jadi bila sebelah petang ini tiba-tiba anjing menyala dan saya pun akan berlari pergi tengok. Saya akan pergi ke kaki 5, berlari pergi tengok siapa yang datang. Agak-agak siapa yang saya nampak. Nah, di dalam situ saya nampak saya punya nenek datang. Sudah keadaan masa itu ialah twilight zone lah, sudah di antara di antara siang dengan malam. Jadi dia datanglah. Saya nampak dia datang. Kelihatan macam waktu dia masih hidup. Sampai di rumah naik, lepas itu saya tidak akan nampak, sudahlah. Saya tidak tahu dia pergi mana. Dan begitulah berlarutan beberapa hari. Dan kebetulanlah masa itu musim panas rasanya. Sebab saya mudah berpeluh. Jadi bila tidur waktu malam, saya akan berpeluh dan tidak selesa. Ialah baby kan, kalau dipakaikan dengan lampin, kain lampin itu basah kerana kencing. Jadi saya punya emak ini, dia akan pakaikan saya pampers lah, pakaian yang mudah lah kan, boleh dibuang selepas digunakan. Nah,
Satu malam itu saya menangis tidak berhenti. Bila saja saya dipakaikan kain lampin, pakai buang ini, saya akan mula tidak selesa. Bukan takat tidak selesa. Saya rasa gatal. Gatal bukan main. Nah, bagi yang kawan-kawan yang ada anak kecil itu, kalau menangis, tengok, mungkin dia tak selesa. Jangan pakaikan lampin pakai buang. Bagilah dia lampin yang sesuai, yang sejuk. Kalau ada ekon tidak apalah kan. Jadi bila saya menangis dan yang saya punya green anti ini akan datanglah bagi tengok saya. Nah, di sini saya punya emak kata apa? Dia kata dia sebut nama green anti yang sudah meninggal ini. Kaulah penyebabnya. Kau jangan lagi datang karena kau menakutkan ini anak. Padahal saya bukan takut. Mana saya takut, dia bukan hantu. Yang saya nampak dia ialah macam manusia biasa. Saya nampak dia macam biasa saja. Hanya orang lain tidak nampak apa yang saya nampak. Nah, jadi kita jangan andaikan kalau kita tidak nampak. Janganlah kita bercakap yang menyakitkan hati. Yang sudah mati ini pun dia masih dengar. Dia punya perasaan, terutama bagi kawan-kawan kenalan kita lah, kan. Jadi di sini saya belajar satu. Bila kita mau berhadapan dengan situasi yang menyebabkan kita menganggap gangguan benda-benda halus ini, kita kena tengok betul keselesaan kita punya anak. Memanglah kadang-kadang dia akan terasa terganggu kalau ada benda lain. Saya memang pernah juga waktu kecil, waktu saya sakit, saya memang sangat takut. Karena bila saya waktu malam tuh keseorangan dalam bilik, saya akan nampak ada benda akan keluar dari lubang. Dari lubang kecil tuh dan akan menjadi macam monster. Menakutkan tau. Nah, coba kamu pikirlah. Waktu kecil kita boleh nampak sebenarnya. Tapi semakin kita besar, apa yang kebolehan kita itu boleh disuppress. Karena kita punya sekitar ini akan kata kamu ini bohong. Jangan cakap begitu, tidak bagus. Kan? Begitulah yang biasa kita dengar. Sebab bila saya pergi ikut saya punya anti-anti ini, saya balik ke rumah datuk sebelah emak saya. Dan kita akan pergi ke kebun. Yang ini saya besar sudah. Mungkin dalam lingkungan 3-4 tahun. Sebab saya memang boleh lari laju. Saya boleh berjalan laju. Dan saya pandai bercakap sudah waktu itu. Nah, waktu kita balik sudah agak malap lah. Tiba-tiba satu tempat ini saya nampak di tengah-tengah jalan itu ada 2 ekor kerbau sedang tidur di situ. Nah, padahal di tempat itu mana ada kerbau. Jadi bila saya bagi tahu saya punya anti-anti ini, anti-anti satu pun masih kecil juga lah, satu mungkin masih sekolah lagi, sekolah menengah lah, mungkin tingkatan 1, tingkatan 2 begitulah. Saya bagi tahu itu ada kerbau tuh, nah di depan kita. Nah, di orang ini apalagi takut lah, memang takut kan. Diorang akan berlari patah balik, saya pun ikutlah patah balik. Jadi akhirnya karena saya saja seorang yang nampak, lepas itu kalau kita patah balik,
Lagilah makin gelap. Jadi tak ada cara kita kena lalu juga. Lepas itu kita jalan. Jadi itu kerbau. Jadi ini laluan macam begini kan. Kerbau mula-mula di tengah-tengah yang kita kena nih. Tapi bagus juga itu kerbau. Dia pergi di tepi sikit supaya kita ada laluan. Nah, lepas itu kita jalanlah. Lalu. Nah, bila sampai di rumah, ini anti-anti ceritakanlah kepada dia punya, yang saya punya datuk lah dengan nenek ini. Nah, apalagi dia orang kata apa? Itu ialah hantu pula. Kalau dalam bahasa dusun itu dipanggil mainat. Mainat maksudnya hantu jahat lah itu ceritanya kan. Nah, itu sajalah untuk kisah pada kali ini. Sampai kita cerita lagi tentang benda lain. Jangan kamu takut. Itu biasa saja itu. Oke.